Kita jujur bahwa dalam debat kedua cawapres ini kita agak lebih mempersiapkan diri ya, karena di debat pertama itu terlihat sekali bahwa kita terlalu normatif, sehingga kita mendorong agar Gus Muhaimin lebih menguatkan kembali karakter beliau yang biasanya menjawab dengan gaya yang santai, humoris, tetapi menyentuh hal-hal yang bersubstansial. Kita ini bukan pasangan yang menyimpan dendam atau emosi atau marah sehingga kalah debat tidak mau salaman, itu enggak. Seorang pemimpin itu akan terlihat pada spontanitas pertanyaan dan spontanitas jawaban. Jadi tidak perlu misalnya ini waktunya terlalu sempit. Kalau butuh nanti kita akan undang 5 jam. Nggak usah. Kan kepada Gus Muhaimin adalah be yourself. Jadi masyarakat nunggu Gus Muhaimin sebagai Gus Muhaimin yang punya lontaran-lontaran kritik-kritik cerdas, tetapi tidak kehilangan sense of humornya. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Tribuners, sebentar lagi kita sama-sama akan menyaksikan debat keempat peserta Pilpres 2024 tepatnya pada Minggu 21 Januari mendatang di Jakarta Convention Center atau JCC Senayan, Jakarta. Debat keempat ini giliran calon wakil presiden yang akan saling beradu gagasan. Ada Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, kemudian Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Adapun tema dalam debat keempat ini yakni pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, kemudian sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Tentunya menarik untuk kita ketahui seperti apa sih persiapan Cawapres untuk debat kedua mereka ini. Nah, kali ini kita akan mengetahui persiapan Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin dalam menghadapi debat Minggu besok bersama dengan juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Caimin, Timnas Amin, Kang Maman Imanul Haq. Kumaha damang, Kang? Saya, alhamdulillah, kebetulan saya lagi ada di Sumedang, Teh Giok. Oh, oke, masih di tanah Sunda ya, Kang ya? Sunda. Oke, Kang, gimana nih persiapan Caimin jelang debat keempat, Kang? Apakah ada persiapan khusus? Kalau debat yang lalu kan ada disiapin selepetan nih. Untuk debat nanti Caimin bakal siapin apa nih buat lawan-lawannya? Ya, kita jujur bahwa dalam debat kedua cawapres ini kita agak lebih mempersiapkan diri ya, karena di debat pertama itu terlihat sekali bahwa kita terlalu normatif, sehingga kita mendorong agar Gus Muhaimin lebih menguatkan kembali karakter beliau yang biasanya menjawab dengan gaya yang santai, humoris, tetapi menyentuh hal-hal yang bersubstansial. Ini yang ditunggu oleh publik. Bagaimanapun kemampuan Gus Muhaimin dalam melakukan orasi, termasuk juga mengungkapkan gagasan dan idenya itu ditunggu dengan gayanya yang khas, gaya Jawa Timuran. Itu yang pertama. Yang kedua, secara substansional, tema-tema dari debat ini sebenarnya menjadi tema penting yang kita sudah persiapkan, karena tema-tema itu adalah tema-tema yang betul-betul sesuai dengan misi Anies Muhaimin atau Amin, baik misi pertama, kedua, ketiga, dan juga kelima. Ini yang menjadi persiapan bagi kita semuanya untuk mempersiapkan debat ini. Misalnya di misi pertama, kita menjelaskan tentang memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup yang murah melalui 3 hal. Pertama adalah kemandirian pangan, kedua ketahanan energi, dan yang ketiga adalah kedaulatan air. Begitu pula di misi ketiga, mewujudkan keadilan ekologis. Di sini nanti kita akan mengelaborasi tentang bagaimana energi kita dipersiapkan dan apakah program-program yang digagas oleh pemerintah Jokowi misalnya soal energi baru dan terbarukan dalam format yang lain yang akan dibawa oleh pasangan Anies Muhaimin. Dan yang ketiga, mewujudkan Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak serta berbudaya. Ini
Dua persiapan ini aja sebenarnya Mbak yang kita persiapkan. Oke, soal mungkin nanti debat nanti apakah akan melakukan pembalasan atau serangan balik ke Cawapres 02 Gibran? Soalnya kan pada debat kemarin kan memberikan pertanyaan mengenai singkatan SGIE gitu kan, Kang? Kita ini bukan pasangan yang menyimpan dendam atau emosi atau marah sehingga kalah debat tidak mau salaman, itu enggak. Kita tentu akan membawakan sebuah sosok Gus Muhaimin yang memang ikut serta menggodok visi misi ini, apalagi beliau seorang ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa yang menggagas soal Green Party. Nah, gagasan tentang green economy yang nanti mungkin dikeluarkan oleh Gus Muhaimin pada debat ini itu akan mengelaborasi bagaimana sungguhnya konsep-konsep yang dibawa oleh Anies Muhaimin. Misalnya, kenapa kami tidak setuju dengan food estate, lalu menggantinya menjadi kontrak farming yang melibatkan masyarakat lokal dalam mengelola lahan-lahan mereka, melibatkan pemerintah daerah, sehingga kita tahu misalnya daerah ini butuhnya jagung atau padi. Jangan seperti zaman Soeharto misalnya, ketika ingin mengejar swasembada padi, beras, seperti itu tiba-tiba daerah seperti NTT yang makan gandum dan jagung itu ternyata dipaksa untuk menanam beras. Seperti itu. Termasuk bagaimana konsep kita tentang energi terbarukan. Bagaimana konsep kita misalnya tentang penghargaan terhadap kearifan-kearifan lokal. Kita ingin mengatakan bahwa prinsip-prinsip kita dalam berekonomi itu, pertama, pemerintah pusat jangan terlalu sentralitis. Kita hanya hadir dalam skala besar, mappingnya, pembiayaannya, pendampingannya, setelah itu libatkan pemerintah daerah dan hargai kearifan-kearifan lokal masyarakat di daerah. Itu aja yang kita lakukan. Mantap. Kang, dalam 3 debat sebelumnya, Kang, ini pasangan Amin konsisten mempertanyakan keabsahan Gibran di Pilpres dengan menyentil sisi etiknya. Apakah debat nanti hal ini juga akan kembali dipertanyakan, Kang? Iya, lihat ininya, lihat konteksnya. Yang terbaik, yang paling menarik dalam debat kita itu kan debat ketika tanya jawab langsung. Ini yang justru akan melihat bahwa seorang pemimpin itu akan terlihat pada spontanitas pertanyaan dan spontanitas jawaban. Jadi tidak perlu misalnya ini waktunya terlalu sempit, kalau butuh nanti kita akan undang 5 jam, nggak usah seperti itu. Jadi kita akan lihat kualitas pemimpin itu akan terlihat dari bagaimana dia mengemas sebuah pertanyaan yang substansional, yang menusuk, tetapi juga akan dengan mudah dicerna oleh publik. Termasuk bagaimana jawaban-jawaban itu harus berdasarkan data dan fakta. Itu Mbak Gil. Oke, Kang, ini tadi kan Kang menyinggung soal food estate yang dinilai pasangan Amin ini tidak berhasil dan punya solusi diganti dengan kontrak farming. Nah, faktanya soal food estate ini katanya bakal jadi senjata andalan di debat nanti. Apakah demikian, Kang? Iya, saya rasa nanti dari beberapa dialog kita dengan tim 02, mereka selalu mengatakan bahwa food estate ini adalah andalan karena memang menjadi prioritas pembangunan nasional juga. Tetapi bukankah food estate itu akhirnya tidak terlalu banyak melibatkan masyarakat, bahkan melibatkan oligarki? Tidak juga menyentuh persoalan yang substansional tentang ketahanan pangan. Karena yang kita butuhkan, ketahanan pangan itu adalah bagaimana masyarakat bisa bertahan dengan mereka memberikan mengolah lahannya masing-masing. Karena melibatkan petani itu sama dengan memberi pekerjaan ke 30% angkatan kerja kita sendiri. Ini akan menjadi perdebatan yang sangat menarik. Kita pun punya data, kita pun punya fakta bahwa lahan-lahan yang diambil itu telah menghancurkan ekologi, termasuk juga hutan-hutan kita. Makanya dalam hal itu kita selalu menekankan tentang bahwa kebijakan ekologis itu menjadi sangat penting untuk menjaga keanekaragaman hayati, nabati yang ada di hutan-hutan kita, di hutan Indonesia ini. Dan kalaupun dijadikan lahan, lahan itu harus betul-betul lahan yang mempunyai fungsi ketahanan pangan, dan itu hanya bisa dicapai dengan cara melibatkan masyarakat sekitar.
Kita bakal nantikan soal food estate ini di debat nanti, Kang. Nah, soal sengketa tanah di Rempang dan persoalan Wadas di Jawa Tengah nih, kemungkinan besar bakal dibahas di debat nanti. Gimana kubu Amin melihat dua persoalan ini, Kang? Kita akan membahasnya dari sisi secara keseluruhan. Jadi tidak hanya kasus per kasus, seperti itu. Karena kasusnya bukan hanya di Rempang, kasusnya bukan hanya di Wadas dan lain sebagainya. Kita hanya ingin menekankan bahwa seperti komitmen yang disebutkan berkali-kali oleh Anies Muhaimin, baik itu dalam desak Anies atau dalam selepetnya Muhaimin, kita ingin menegaskan bahwa penegakan HAM itu berkaitan juga dengan hak kepemilikan dan juga bagaimana hukum agraria itu menjadi prioritas kita di pemerintahan Anies Muhaimin kelak, sehingga tidak boleh ada orang yang kehilangan haknya terhadap lahannya, termasuk juga kalau kita ingin menjadi negara maju, maka negara maju itu salah satunya itu adalah punya indikasi bahwa tidak boleh ada lahan kosong, lahan yang dikelola atau dimiliki oleh segelintir orang, tapi dibiarkan terbengkalai, dibiarkan tidak berfungsi sama sekali. Inilah yang menjadi gagasan bagi kami untuk bagaimana konsen terhadap persoalan agraria ini menjadi sangat penting, termasuk kita ingin beberapa lahan yang dikuasai oleh BUMN kita, oleh kementerian-kementerian kita, itu dikembalikan kepada masyarakat semacam ada kontrak dengan negara. Pada konteks itu, negara memberikan lahannya sebagai hak guna pakai, lalu negara mendampingi dari sisi pembiayaan dan juga komoditas apa yang ditanam, termasuk keberhasilannya, termasuk negara juga yang nanti akan membeli hasilnya. Kita ingin menutup celah dari para tengkulak, para mafia dan lain sebagainya, sehingga itu merugikan petani. Ini menjadi kata kunci dari kita bahwa kita akan menyoroti persoalan agraria itu secara komprehensif, holistik, sehingga tidak boleh ada lagi korban seperti di Wadas ataupun Rempang. Mantap. Nah, Kang, kita bergeser ke tema lain, Kang, soal masyarakat adat dan desa. Bagaimana pasangan Amin berpihak kepada masyarakat adat dan desa agar hak-hak mereka bisa dicapai, Kang? Iya, yang pertama saya ingin menggarisbawahi dulu bagaimana visi misi Amin ini selalu punya landasan filosofis religiusitas keagamaan. Misalnya kita membawa hadis Nabi Muhammad SAW, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Kata Nabi, sesungguhnya aku diutus itu liutamima, untuk menyempurnakan nilai-nilai kearifan lokal yang ada. Nah, dari sanalah kita selalu punya prinsip bahwa melibatkan partisipasi masyarakat adalah kata kunci, sehingga pembangunan ini tidak secara sentris diatur oleh pusat, lalu didikte oleh pusat, tapi melibatkan daerah, melibatkan kearifan lokal. Maka poin terpenting dari pasangan Anies adalah menghargai kearifan lokal, menjaga dan merawat ya, sehingga masyarakat adat itu terjaga. Kenapa kita misalnya mengkritisi IKN? Karena salah satu yang kita lihat, IKN agak mengabaikan tentang hak-hak masyarakat adat, termasuk hutan adat, seperti itu. Sehingga kalau ditanya misalnya kembali ke soal IKN, apakah pasangan Anies Muhaimin akan melanjutkan pembangunan IKN? Kita jawab, yang kita lanjutkan itu hanya istananya saja, untuk jadi istana presiden dan istana wakil presiden, kayak istana Bogor, istana Tampak Siring, dan lain sebagainya. Tapi untuk pembangunan yang lainnya, sekali lagi, pembangunan dimanapun bila Anies Muhaimin berkuasa nanti, itu akan sangat menghargai masyarakat adat, akan sangat menghargai kearifan-kearifan lokal, tradisi dari suku dan sebagainya, termasuk seperti masyarakat di Baduy, masyarakat di Kalimantan, di Sulawesi, Sumatera, seperti di pedalaman Riau dan lain sebagainya. Oke, berarti isu soal IKN apakah dibawa di debat nanti ya, Kang ya? Nah, untuk ini kan ada informasi katanya mentornya Caimin untuk debat ini Pak Anies sendiri kan. Kalau misalkan nanti di debat nanti apakah akan seperti Anies yang tanda kutip menyerang atau seperti gimana nanti Caimin? Iya, salah satu yang menjadi ini kan di tim kita, masukan kepada Gus Muhaimin adalah be yourself. Jadi masyarakat nunggu Gus Muhaimin sebagai Gus Muhaimin
yang punya lontaran-lontaran kritik-kritik cerdas, tetapi tidak kehilangan sense of humornya. Yang dijadikan masukan juga oleh Mas Anies langsung ke Gus Muhaimin adalah tentang substansi. Substansi. Ini yang penting bagi kita, bahwa kalau ada yang menganggap bahwa Anies menyerang, apalagi ada yang menarasikan Anies kasar, itu salah. Anies itu tidak menyerang. Anies itu hanya sekedar mengatakan keras, tegas, berdasarkan data dan fakta. Karena memang itu yang menjadi senjata kami, senjata Anies dan Gus Muhaimin. Jadi kalau kritik-kritik Gus Muhaimin hari ini yang beberapa viral dan lain sebagainya, itu memang kata kunci kita di tim, yang capres-cawapres ini memiliki karakteristik yang selalu progresif. Kata kuncinya perubahan tidak akan pernah bisa kita dapatkan kalau kita tidak bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Oke. Nah, berarti kalau misalkan dibandingin nih sama debat sebelumnya, berarti Caimin bakal ada perbedaan ya, Kang ya, seperti yang Akang sebutkan di awal-awal tadi. Iya, kita serahkan kepada Gus Muhaimin dan kita percaya Gus Muhaimin bisa melakukan itu. Tetapi harapan kami, harapan masyarakat banyak juga, kita ingin melihat Gus Muhaimin yang betul-betul menyerang, tetapi dengan asik seperti kalau di sepak bola seperti Pele, ditinju seperti Muhammad Ali, menari-nari dengan indah, tetapi melakukan cip-cip yang mematikan lawan bicaranya, dan itu akan mengedukasi masyarakat. Masyarakat Indonesia hari ini semakin tercerahkan dengan debat-debat yang edukatif, debat-debat yang mencerahkan, debat-debat yang tidak basa-basi atau kembali-kembali melakukan narasi-narasi yang menurut saya tidak terlalu bagus, tetapi debat yang substansional, kritis, dan juga memberikan fakta yang menarik bagi masyarakat. Karena ini kita udah masuk di hari 26 terakhir menuju pemilihan, masyarakat butuh kepastian untuk melabuhkan pilihan kepada siapa Indonesia ke depan akan dibawa ke arah yang lebih baik. Oke, kalau tadi mungkin petinju dengan tinjunya, mungkin Caimin dengan selepetan sarung kali ya, Kang ya? Betul. Kang, untuk pakaiannya sendiri nih, Kang, nanti bakal tampil dengan setelan jas lagi seperti debat sebelumnya atau gimana? Dan apakah ada makna khusus dari pakaian nanti dalam debat, Kang? Bagaimana, Mbak? Untuk pakaiannya sendiri nanti bakal pakai jas lagi atau gimana? Terus ada makna khususnya nggak nanti pakaian di debat nanti, Kang? Iya, tim kami sebenarnya memang memilih pakaian yang lebih formal, juga memakai jas seperti itu. Tiada lain untuk mengatakan bahwa debat ini adalah ajang adu ide, adu gagasan, adu intelektualitas. Jadi tidak sekedar ingin menjadi semacam fashion week bagi calon presiden, tapi karena memang Anies dan Muhaimin ini nyamannya pakai jas, dan itu menunjukkan kembali bahwa posisi dari capres-cawapres adalah posisi tertinggi dalam mengambil kebijakan, dan ide dan gagasan serta intelektualitas presiden itu menjadi sangat penting untuk Indonesia ke depan. Dan itu akan terarah pada nilai kata-kata yang disusun, dirangkai. Jadi salah kalau ada yang mengatakan bahwa ini cuma omong-omong dan lain sebagainya. Justru seorang pemimpin itu dipegang omongannya. Kalau pemimpin omongannya aja udah nggak dipegang, maka jangan harap kerja-kerja pembangunan ke depan itu akan berjalan dengan lancar. Termasuk bukankah Tuhan pun yang maha besar, maha tinggi, itu bicara dengan sabda, dengan ucapan seperti itu, lalu termaktub dalam kitab-kitab suci, lalu itu disampaikan para nabi dan akhirnya diperjuangkan. Yang nilai perjuangannya itu menyangkut bagaimana meringankan beban masyarakat yang tertindas, bagaimana meringankan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Itu saja. Sehingga bagi kami pakaian tidak terlalu dipikirkan gonta-ganti, misalnya sekarang pakai jaket bomber, besok pakai apa lagi dan lain sebagainya. Biarkan gas cara seorang yang tercerahkan lewat pendidikan intelektual, aktivis yang berjuang untuk bangsa dan negaranya itu, ya salah satu yang paling ringkas, singkat adalah memakai pakaian jas. Oke, nah terakhir Kang, apa harapan dari Timnas Amin untuk debat keempat ini? Mungkin selain tak lagi pakai singkatan ya Kang? Iya, kemarin kita sudah
menyampaikan keberatan dan direspon oleh KPU. Terima kasih kepada KPU. Misalnya kita minta tidak ada lagi pertanyaan jebakan berupa singkatan. Tidak ada lagi kata-kata atau narasi seolah-olah ini mengkhianati bangsa dan negara. Nggak usah begitu, biarkan aja publik yang menilai. Biarkan aja nanti Bawaslu hadir kok di acara itu. Sehingga tidak perlulah rakyat lalu ada pembodohan rakyat soal itu. Karena rakyat pun sudah bisa menilai, termasuk data dan fakta. Ini penting bagi kami misalnya ketika Mas Anies bicara tentang lahan yang dimiliki oleh 02, itu kan cuma mengutip Pak Jokowi. Makanya kalau ada yang melaporin ke Bawaslu, ya laporin aja. Nanti yang jadi saksinya Pak Jokowi. Kayak gitu. Kalau ada yang mengatakan, wah ini fitnah. Loh, debat ini bukan berdasarkan nyerang pribadi. Kita lagi nyerang program. Kita lagi nyerang kebijakan. Kita lagi menyelamatkan dana. Sehingga kalau ada yang bikin narasi misalnya, loh kenapa katanya Pak Anies kok ingin membuka rahasia negara? Padahal bedakan antara rahasia pertahanan negara dengan penyerapan anggaran ketahanan negara. Yang diminta Mas Anies itu adalah transparansi dan akuntabilitas tentang penyerapan uang negara soal ketahanan negara. Nah, hal-hal ini yang ingin kita luruskan, bahwa debat bukan hanya sekedar membuat jebakan-jebakan supaya lawan debat kita terlihat bodoh, terlihat salah. Enggak. Debat itu ya bagaimana kita melakukan upaya untuk meyakinkan publik dengan pertanyaan yang kritis, tajam, cerdas, dan nunggu jawaban-jawaban itu yang nanti siapapun yang menang, kita berharap tentu 01 kalau saya sebagai timnya, itu bisa dipertanggungjawabkan oleh publik. Kata-kata akan ditagih oleh publik, apalagi kata-kata seorang pemimpin. Oke, baik. Katur nuhun Kang Maman sudah meluangkan waktunya untuk diskusi, kemudian juga ngasih sneak peek soal Caimin di debat nanti. Dan Kang sehat selalu dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Mbak Giok, terima kasih Tribuners. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Tribuners, sekian diskusi kita kali ini. Saksikan diskusi menarik lainnya bersama narasumber yang ahli di bidangnya di Tribun News on Focus. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!